Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih bicara soal skandal Pandora Papers yang sayang sekali di Republik Indonesia ini tidak menjadi heboh apalagi gempar gitu ya. Padahal ini kejahatan yang sungguh-sungguh sangat serius loh. Kenapa? Karena Pandora Papers ini adalah temuan hasil investigasi internasional jurnalis gabungan gitu ya. Itu yang menginvestigasi dan menemukan data-data beberapa sejumlah nama penting, baik dari kalangan artis maupun politisi, bahkan dari pejabat negara yang menarik nih, yang menyimpan uangnya di sebuah negara atau di beberapa negara yang dikenal sebagai surga suaka pajak ya. Jadi mereka membuat perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan-perusahaan abal-abal di negara Virgin Island ya, dan sebagainya, beberapa negara lain tadi, untuk menampung uang dari perusahaan-perusahaan resmi mereka di negara-negara lain, terutama di negaranya sendiri, yang uang ini adalah hasil keuntungan. Lalu mereka membuat rekayasa keuangan seolah-olah perusahaan mereka itu untungnya tuh nggak banyak. Karena apa? Karena digerogoti dengan sistem keuangan akuntansi segala macam, dan uang keuntungan realnya itu ditransfer ke sini. Dengan begitu apa artinya? Dengan begitu mereka akan terhindar dari membayar pajak sesuai peraturan negaranya. Jadi ini skandal perpajakan, saudara. Ini ngeri sekali, saudara. Ini misalnya si teman saya Salamuddin Daeng kemarin hari Kamis menulis di FNN, judulnya Pandora Papers, skandal penghindaran pajak pejabat negara. Nah ini ya, Pandora Papers, skandal penghindaran pajak pejabat negara. Saya baca sedikit saja supaya memahami. Pandora Papers adalah skandal penghindaran pajak terbesar, paling dahsyat dalam sejarah manusia. Terbesar, paling dahsyat dalam sejarah manusia. Melibatkan 11.000 triliun dolar. 11.000 triliun dolar uang yang dipindahkan dari tempat-tempat asal resminya di negara masing-masing ke negara-negara yang dikenal sebagai suaka pajak. Ya, negara-negara surga para penyelundup, para penikmat transaksi keuangan, pencucian uang dan lain-lainnya. Yang sebagian besar 11.000 triliun itu disembunyikan oleh para pejabat negara. Dua orang pejabat negara Republik Indonesia, yaitu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menko Perekonomian terlibat dalam kasus ini. Paling tidak Maksud Salamuddin disebut-sebut dalam Pandora Papers ini. Dunia menyebutnya sekarang sebagai skandal penghindaran pajak. Sebutan merujuk pada upaya dunia untuk membersihkan uang kotor dirty money yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya. Ya. Oke. Udah kebayang ya mulainya 11.000 triliun dolar saya. 11.000 triliun dolar. Kalau presiden kita mengatakan di kantong saya ada data uang 11.000 dolar, 11.000 triliun rupiah, tapi gitu kan, 11.000 triliun rupiah di kantong saya ada datanya. Itu kan sampai sekarang nggak jelas ngapain dan sebagainya. Nah ini yang sudah jelas-jelas ini 11.000 triliun dan termasuk di antara milik dua pejabat negara setingkat Menko di Indonesia ini. Walaupun tentu saja mereka harus memberikan bantahan-bantahan ya. Bagi Indonesia, apakah ini sebuah skandal besar? Yang jelas ini aib bagi pejabat negara. Mengapa? Satu, pemerintah sudah menjalankan tax amnesty tahun 2016, pengampunan pajak ya, tax amnesty. Periode pertama Jokowi berkuasa, kedua pejabat negara ini seharusnya telah mengikuti tax amnesty yang pertama. Mereka harusnya sudah memohon pengampunan pajak kepada pemerintah, membayar tax amnesty dan membersihkan dirinya dari kegiatan penghindaran pajak. Kedua, sekarang pemerintah Jokowi sedang mengagendakan tax amnesty jilid kedua. Ya, ini pengampunan pajak untuk kedua kalinya. Ini akan menjadi aib
Karena dengan demikian maka publik akan menilai ini adalah tax amnesty untuk mengampuni kasus pajak dua menteri koordinator pemerintahan Jokowi sendiri. Ngira gak kalau dugaan Salamuddin Daeng ini benar, ini edan super edan negara ini edan untuk mengampuni kejahatan keuangan keperpajakan dua menkonya, pemerintah secara resmi menggelontorkan, menggulirkan program pengampunan pajak jilid kedua. Gila-gila. Ketiga, penghindaran pajak oleh pejabat negara tepat di saat pemerintah sendiri sedang mengampanyekan disiplin pajak, taat pajak bagi segenap rakyat Indonesia. Ini menjadi aib bagi pemerintah Jokowi karena dua pejabat menteri masih ada di kabinet dan belum mau mengumumkan jumlah uang yang mereka tempatkan di Pandora Papers untuk penghindaran pajak. Keterlibatan dua menteri pemerintahan Jokowi dalam daftar nama pejabat dunia yang melakukan penghindaran pajak setara dengan 130 tahun penerimaan pajak APBN akan menjadi borok bagi pemerintah dan akan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin pajak. Agak ngeri menyimak kalimat-kalimat Salamuddin Daeng. Nilai yang mereka gelapkan, ya, kalau istilah Salamuddin tadi, itu nilainya setara dengan penerimaan pajak kita selama 130 tahun. Ngeri sekali. Tapi intinya saudara sekalian, dari demokrasi media, ya. Ini ada Joko Bodo nama akun di Twitter yang menulis begini dengan apa namanya dengan astagfirullahaladzim, dengan infografis, dengan semacam flyer meme, ya. Nih, nah tuh, ya. Rakyat biasa diminta rajin bayar pajak, tapi pejabat bebas enggak bayar pajak karena duitnya diumpetin di perusahaan bodong yang beroperasi di negara suaka pajak. Ngeri juga, ya. Ya, bagus juga itu ya. Maksud saya meme-nya bagus gitu dengan gambar dua orang Menko tadi, ya. Nah, saudara sekalian, ini ngeri-ngeri betul. Saya nggak habis pikir, ya. Misalnya Tempo menulis begini, membuat infografis, ya. Judulnya dia kasih judul pertama gini. Ini dia. Nama Luhut di daftar pejabat dan pebisnis yang tercatat dalam Pandora Papers. Wah, ini disebut Pandora Papers memuat sejumlah nama tokoh dan pesohor yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Dokumen Pandora Papers memuat sejumlah nama dan tokoh pesohor nasional yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file. 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia. Laporan tersebut adalah hasil temuan dari 600 jurnalis yang berasal di 117 negara. Dokumen Pandora Papers berisi data terkait kekayaan rahasia para elit di lebih 200 negara dan di wilayah di dunia. Wih, hebat bos. Jadi coba saya ingin mengulang paragraf tadi. Kalimatnya begini, ya. Dokumen Pandora Papers memuat sejumlah nama tokoh dan pesohor nasional yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Oke? Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia. Harta tersembunyi, penggelapan pajak, pencucian uang. Dia dahsyat, bos. Makanya menurut saya seharusnya kasus ini terlepas benar atau tidaknya nanti akan diselidiki. Ini harusnya menjadi perhatian sangat serius
oleh parlemen kita. Dan kita rakyat Indonesia, walaupun kita nggak paham, tapi coba Anda bayangkan sebentar kalimat-kalimat tadi. Pandora Papers adalah dokumen, bocoran dokumen yang mengungkapkan penggelapan pajak, penyembunyian uang, kejahatan, tindak pidana pencucian uang. Ini kan dasar sekali. 3 hal ini dasar sekali. Kalau benar nama-nama yang tercantum dalam Pandora Papers, termasuk Luhut dan Airlangga Hartarto, artinya mereka menyimpan uangnya di luar negeri, artinya mereka diduga melakukan penggelapan pajak, artinya mereka diduga melakukan tindak pidana pencucian uang di tengah kondisi negara yang nggak punya duit. Di tengah kondisi negara yang pontang-panting, compang-camping, nyari anggaran utang sana utang sini untuk membiayai APBN. Di tengah situasi rakyat secara real kasat mata habis-habisan karena dihajar pandemi. PHK di mana-mana, jualan nggak laku, ngedrop, dibatasi PPKM, harus sertifikat, mau kesana kemari harus pakai sertifikat. Intinya di tengah kondisi negara yang sedang susah, saudara, sedang susah. 2 pejabat ini, kalau ini benar ya, ini ngeri sekali. Dan ini menurut saya harus ada penyelidikan yang komprehensif, yang menyeluruh, dan itu bisa dimulai oleh DPR yang disebut konon katanya wakil rakyat. DPR bisa menggelar sidang, entah apa namanya mekanisme, saya nggak ngerti apakah interpelasi atau hak tanya, nggak ngerti pokoknya. Tapi ada perhatian sungguh-sungguh dari DPR yang untuk meneliti kebenaran informasi ini. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim minta Pandora Papers dibahas di parlemen Malaysia. Ya, Anwar Ibrahim minta Pandora Papers dibahas di Malaysia. Kenapa? Karena menurut dia ini soal yang serius. Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengajukan surat usulan kepada pimpinan parlemen agar publikasi Pandora Papers yang mencantumkan sejumlah tokoh di Malaysia diperdebatkan, dibahas di parlemen. Mencermati keterbukaan Pandora Papers tadi pagi, saya telah mengirimkan mosi berdasarkan tata tertib Pasal 18 ayat 1 peraturan parlemen kepada ketua parlemen, katanya dalam pernyataan di Kuala Lumpur. Ini di banyak negara yang maksud saya yang beradab ya, yang bernegara secara beradab, ini masalah serius karena ini menyangkut kejahatan keuangan, kejahatan perpajakan yang luar biasa yang dilakukan oleh para tokoh di negara masing-masing, entah pesohor, artis ya, selebriti, entah politisi, bahkan entah mereka adalah pejabat publik yang diangkat, yang dibiayai, yang digajinya, dibayar semua fasilitasnya oleh uang rakyat. Anda bisa bayangkan nggak, ini kejahatan yang luar biasa. Ada seorang ya yang tinggal di rumah orang kaya, bukan orang kaya lah, di rumah seseorang, karena orang ini terlantar, terkatung-katung ya. Lalu orang ini disuruh tinggal di rumahnya. Udah, kamu tinggal di rumah sini, kamu kerja seperlunya, bantu-bantu, ngepel, nyuci dan sebagainya. Kamu saya kasih makan, ya kan? Saya kasih tempat tidur, saya kasih pakaian, juga ada gaji lah walaupun nggak besar kan gitu kan. Nah, orang ini hidup di rumah ini dengan segala fasilitasnya dari si pemilik rumah. Tapi kemudian orang ini mencuri barang milik orang pemilik rumah, mengambil uang pemilik rumah dan menyimpannya di tempat lain. Tentu orang desa, orang kampung, orang sekitar akan mengatakan ini si A ini kurang ajar, tidak tahu balas budi, sudah ditolong dari terlantar, tidak punya tempat tinggal, tidak punya kerjaan, makan sekenaknya, sedapatnya, kadang dapat, kadang enggak, ditampung di rumah orang kaya ini, orang satu ini, si B katakanlah, dikasih makan, tempat tinggal, segala macam, dikasih pekerjaan, bantu di rumah itu apa segala macam, diberi gaji. Lah kok masih nyolong dari orang si B ini? Si A ini orang kurang ajar, nggak tahu diri. Nah ini saudara, perumpamaan seperti ini. Ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi yang terlibat disebut-sebut dalam Pandora Papers kalau tuduhan-tuduhan tadi adalah benar. Tapi setidaknya untuk membuktikan benar tidaknya, ayo diperiksa. Nah yang menarik adalah kata Profesor Didi Jeradini ini, saya agak heran nih, profesor dari Madura atau ini makin lama makin kenceng aja ya. Makin kenceng loh dia loh, berani gitu loh ya.
Ya, ada di berita. Nah ini dari Demokrasi ya. Jokowi diminta tegas sikapi Luhut dan Airlangga masuk Pandora Papers. Pakar, kalau diam artinya dukung penyelundupan pajak. Saya bacakan saja ya. Pakar meminta Presiden Jokowi untuk bersikap soal itu. Pandora Papers yang menyeret dua nama pejabat negara yaitu Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan. Didi J. Rahbini, Didi ini rektor loh saudara. Rektor di, kalau nggak salah Paramadina ya, rektor ya. Didi J. Rahbini meminta BPK, DPR, dan pemerintah turun tangan atas temuan laporan konsorsium media atas temuan Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto yang muncul di Pandora Papers. Luhut dan Airlangga dilaporkan terpantau melakukan aktivitas bisnis di negara bebas pajak. Menurut pakar ekonomi tersebut, Didi Rahbini tadi, tindakan Luhut dan Airlangga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Pelanggaran hukum yang serius. Karena keduanya diduga mencoba mengesahkan pajak melalui perusahaan cangkang yang berlokasi di Swakapo pajak. Ia juga meminta Presiden Jokowi untuk memanggil dan meminta keterangan dari dua anak buahnya yang namanya muncul di Pandora Papers. Dia minta Jokowi berani mengambil sikap dan tegas. Ini kalimat kutipannya. Kalau didiamkan, pemerintah dan DPR kompromi dengan penyelundupan pajak, kata Didi J. Rahbini. Baginya, kata Didi lagi, Airlangga Hartarto dan Luhut diduga mencari keuntungan pribadi dengan berusaha menghapus kewajiban pembayaran pajak yang merugikan negara. Ini serius sekali saudara, menarik sekali, dan tapi justru menjadi lebih menarik lagi karena justru di Indonesia rakyatnya cicing wae gitu loh. Nah, apa sih Pandora Papers? Gue nggak ngerti, ngapain gue ribut-ribut. Kemudian yang lebih parah lagi, DPR-nya juga cicing wae. Kenapa? Karena DPR-nya, kita tahu lah ya, DPR itu sekarang seperti apa. DPR tidak lebih dari alat stempel kekuasaan. Nanti disalah dalam kesempatan podcast yang lain, bagaimana seluruh anggota fraksi di DPR kecuali PKS sudah menyetujui disahkannya undang-undang harmonisasi pajak yang intinya adalah memberikan keleluasaan, memberikan fasilitas, memberikan keringanan kemudian kepada para cukong. Semua fraksi kecuali PKS. Insya Allah nanti kita bahas, ada beritanya. Ngeri saudara. Jadi saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa kita ini sedang susah. Sebagai individu, sebagai masing-masing, sebagai Tony, Edi, Anton, Siskari, Nambo, Iem, Mbak Ijah, Pak Dul dan sebagainya, semua sedang susah. Oke, sebagai individu. Karena kita betul-betul menghadapi hantaman yang luar biasa. Sebelum pandemi pun kita susah. Sebelum COVID pun kita susah. Negara kita sebelum COVID pun babak belur. Apalagi dengan adanya COVID ini. Digelontorkan uang ratusan triliun, ribuan triliun dengan alokasi, dengan program dan segala macam yang jelas pertanggungjawabannya. Itu semua susah. Pajak sedang susut-susutnya. Tax ratio kita turun terus dulu sampai 14%. Sekarang tinggal hanya 7-8% saja. Susah negara kita. Ternyata tiba-tiba ada dua orang manusia, pejabat publik, yang diduga melakukan penggelapan pajak, penghindaran pajak, diduga melakukan tindak pidana cuci uang. Pandora Papers kan begitu. Ngeri bos. Jadi kembali ke Profesor Didi tadi, kalau Presiden Jokowi tidak bertindak apa-apa, diam saja, maka Profesor Didi J. Rahbini menduga bahwa Presiden mendukung penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua anak buahnya. Ngeri, benarkah itu? Kita tunggu bagaimana hasilnya. Kasusnya tetap akan tenang dan akhirnya senyap hilang, atau akan menjadi sebuah gejolak yang seharusnya begitu menurut saya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.